Halo, Ya, halo Pak. Selamat malam. malam Pak. Saya dari Dari mana? Jakarta, Pak. Jakarta ya. Oke. Mana, Pak? Sebenarnya ini pertanyaannya agak ngenyek ya, Pak. Eh, saya tuh kan tadi pembahasan tentang Yesus ya, tadi yang pertama tuh. Ya, Nah, saya mau lanjutin kalau sebenarnya peran Yesus sebagai Allah itu, kan Yesus itu kan kalau boleh dilihat dia itu secara fisik dia itu adalah bayi ya, Pak ya. Pertamanya adalah bayi ya, bertumbuh besar. Nah, ya. ketika Yesus itu masih bayi, apakah bisa itu dia pada saat itu dibilang Allah? Itu saya agak ada penasaran juga kadang-kadang. Oh, Yesus tuh bayi ya? Kok dia bisa jadi Allah? Pernah bayi maksudnya ya? Apakah pada saat Ah, itu peran Yesus itu sudah jadi Allah atau gimana, Pak? Oke, gini ya. Simple Ah, sebenarnya, mungkin ngenyek cuman Pak, tapi kadang saya suka dapat kayak gitu, Pak. Oke. Heeh. Kalau kita melihat Filipi pasal 2, ya. Apakah Alkitab terlihat? Ya, terlihat jelas, Pak. Oke. Ini ya, ini konteksnya tentang kesatuan, tapi saya tidak, waktu omong kesatuan ini Paulus bicara tentang Kristus, jadi saya hanya ambil Kristusnya saja. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah. Di sini Alkitab Indonesia walaupun dalam rupa Allah. Ini sebenarnya kekurangan satu kata. Oke. Harusnya adalah Kristus Yesus yang walaupun ada. Jadi di sini harus kata ada dalam rupa Allah. Kata ada ini itu ya who being in the form of God. Kata ada ini dalam bahasa Yunani adalah huparkon. Nah, huparkon itu apa? Huparkon itu adalah suatu keberadaan yang tak bisa berubah, dibikin bagaimanapun tidak bisa berubah. Sekarang Pak, kalau Pak punya HP, itu HP itu punya Pak. Bagaimana Pak Franklin membuat HP itu menjadi bukan HP-nya Pak Franklin? Bagaimana caranya? Saya Kasih orang. Berikan. Lalu sudah tidak menjadi miliknya Pak Franklin lagi. Tapi bagaimana Pak Franklin membuat mamanya Pak Franklin menjadi bukan mamanya Pak Franklin? Yang nggak bisa. Nggak bisa. Itulah huparkon. Suatu kondisi paten, permanen yang tak bisa diubah. Itu huparkon. Nah, Yesus Kristus itu dia huparkon rupa Allah. Dia ada dalam rupa Allah. Itu berarti bahwa kealahannya tidak bisa berubah. Maka dia tidak bisa berubah menjadi bukan Allah. Dia tidak bisa berhenti jadi Allah. Tidak bisa pensiun dari Allah. Baik untuk selama-lamanya maupun untuk seketika. Berarti dia tidak pernah berhenti jadi Allah. Tapi di dalam ayat yang ke-6 ya, ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, berarti tadinya dia dalam rupa Allah, tapi dia mengambil rupa manusia. Itu berarti bahwa waktu dia jadi manusia, dia tidak berhenti jadi Allah. Karena ada huparkon tadi. Ya. Jangan dipikirkan Allah menjadi manusia itu seperti nasi jadi bubur. Apa boleh buat nasi sudah jadi bubur? Nasi jadi bubur, nasi jadi bubur. Kalau nasi jadi bubur, yang ada sekarang bubur. Nasinya mana? Hilang. Ya. Nah, Allah jadi manusia bukan kayak nasi jadi bubur. Tapi misalnya begini. Tahun 2000, Ezra jadi pendeta. Ezra jadi pendeta. Ezra jadi pendeta. Waktu muncul pendeta, Ezranya masih ada apa tidak? Masih. Kalau tidak ada lagi, terus siapa yang berbicara dengan Pak Franklin sekarang? Kan begitu kan? Berarti Ezranya tetap ada, hanya ketambahan pendeta. Maka disebut pendeta Ezra. Ya kan? Nah, Allah jadi manusia, itu bukan Allahnya hilang. Tapi Allahnya tetap ketambahan manusia. Berarti dia sudah Allah, sekarang ketambahan manusia, ya jadi Allah manusia dong. Nah, tapi dia satu pribadi.
Karena dia satu pribadi, maka dia mempunyai dua hakikat, yaitu Allah dan manusia. Nah, itu berarti bahwa karena dia Allah dan dia manusia, maka ada kata-katanya yang merupakan kata-kata sebagai Allah, ada perbuatannya, perbuatan sebagai Allah, ada hal-hal yang dilakukan kepada dia yang adalah dilakukan pada Allah. Tapi ada kata-katanya, ada perbuatannya, ada apa yang dialami yang menunjukkan dia manusia. Nah, kekacauan Islam itu adalah menjadikan apa yang menjadi bukti kemanusiaan untuk menolak kealahan. Itu kesalahan yang sama dengan apa yang menunjukkan kealahan dipakai untuk menolak kemanusiaan. Jadi harus dibedakan antara kealahan dan kemanusiaan. Sekarang kembali ke pertanyaan Pak. Kalau begitu bagaimana dengan bayi itu? Ya, dia bayi, belajar, merangkak, dan lain terus bertumbuh seperti kata Injil Lukas, itu dalam kapasitas manusia. Tapi kealahannya tidak terganggu sama sekali. Dia tetap adalah Allah yang memerintah alam semesta, menguasai alam semesta tanpa kekurangan satu sifat ataupun juga suatu kuasa. Tidak. Walaupun dia kemanusiaannya dalam keadaan bayi. Jadi bayi itu merujuk kepada kemanusiaan. Tidak ada efek apa-apa bahwa kalau dia bayi berarti dia punya kealahannya menurunkah atau bagaimana? Tidak. Itu hanya kemanusiaan. Tapi kealahannya tetap sempurna. Gitu ya. Iya Pak, makasih banyak nih Pak. Oke. Karena saya suka kesel juga karena ngenyek gitu ya sebenarnya pertanyaannya. Apa-apa nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan ngenyek lagi boleh disampaikan. Iya siap. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati Oke. selalu. Semangat Terima Pak kasih. Esra. Ya, thank you. Iya.